tanpa berlama-lama, teman-teman sekalian, mari kita mulai saja bahasan kita. Kita akan menuntaskan dulu surah Al-Lail, ya. Surah Al-Lail sampai tuntas, nanti baru kita akan lanjutkan ke surah Al-Fatihah. Nah, ya gitu. Kalau sudah surah Al-Lail ini beres, kita bedah tajwid per huruf, per harokat dan per hukum tajwid, baru nanti kita masuk ke surah Al-Fatihah, ya. Insyaallah. Oke. Kemarin kita sudah bahas sampai ke huruf ta, ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan ke huruf berikutnya. Baik, kita blok dulu dengan warna hijau. Ya, kita blok dulu dengan warna hijau, dan ini adalah huruf yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kita mulai dari huruf ini. Teman-teman, ada yang tahu kira-kira huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa ya? Ya, ini adalah huruf, ada yang tahu? Namanya adalah huruf kaf. Ya, jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf seperti ini, nama aslinya, ya, nama asli dari hurufnya adalah huruf kaf. Jadi jangan sampai teman-teman sebutkan ini adalah huruf K. Dalam huruf hijaiyah tidak ada yang namanya huruf K. Oke. Sip. Huruf kaf dilafalkan bagaimana caranya? Huruf kaf dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Persis sekali teman-teman sekalian. Nggak ada bedanya. Ya. Jadi kalau kita bilang kata-kata kuku, kaki, kakak, kakekku, kaku, kaku. Nah, itu huruf kaf itu. Ya, sebagaimana kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Oke? Sip. Selanjutnya, ketika teman-teman melafalkan huruf kaf, ada satu sifat yang akan kita highlight, ya. Namanya adalah sifat hams. Oke. Jadi, huruf kaf itu punya sifat namanya adalah hams. Hams itu secara basic, secara dasar artinya adalah mengalirkan nafas. Mengalirkan nafas, ya, mengalirkan nafas. Nah, jadi kalau teman-teman belajar huruf-huruf hijaiyah dan lebih mendalami huruf-huruf hijaiyah, nanti ada huruf-huruf yang dia punya sifat hams. Nah, hams itu secara dasar artinya mengalir nafas. Tapi ada pengkhususan untuk dua huruf yang sebenarnya dia punya sifat hams, tapi kadarnya bukan mengalir nafas. Oke, dua huruf itu apa? Huruf kaf dan huruf ta. Nah, jadi huruf kaf dan huruf ta itu ketika dia punya sifat hams, kadarnya bukan mengalir nafas. Oke, kita lihat contohnya huruf kaf. Nah, perhatikan. Nih. Ya, tuh. Huruf kaf itu, ya, dia punya sifat namanya adalah hams. Tapi berbeda dengan hams yang tadi saya jelaskan, ya. Nah, hamsnya di sini hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Berbeda halnya dengan huruf-huruf yang punya sifat hams yang lain. Misalnya huruf apa? Misalnya huruf H kecil. Tuh, huruf H kecil, ya dia juga punya sifat hams, tapi sesuai dengan dasarnya, mengalir nafas. H, hi, hu, gitu ya. Atau misalnya ke huruf sin. Tuh, sama. Huruf sin juga punya sifat hams, tapi kadarnya hanya mengalir nafas. Sa, si, su, gitu ya. Nah, alasannya kenapa? Gitu ya. Alasannya kenapa? Dasarnya itu kan mengalir nafas. Nah, kenapa ketika kita melafalkan huruf kaf dan huruf ta, nafasnya itu hanya berupa percikan nafas saja. Oke, kita akan mulai dari pembahasan huruf yang mengalir nafas dulu ya. Contohnya kita ambil huruf sin atau huruf H kecil. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Kenapa huruf sin ketika dia punya sifat hams, yaitu mengalir nafas, kenapa kadar nafasnya mengalir? Sa, si, su. Kenapa? Karena huruf sin, dia disandingkan dengan sifat suara dari huruf sin, yaitu mengalir suara. Nah, ketika huruf sin ini dari segi suara mengalir suara, dan maka sehingga ketika dia punya sifat hams, itu pasti dia ikut ngalir. Ya, sa, si, su. Kenapa? Karena dari segi suara dia pun mengalir. Rokhwah nama sifatnya. Oke. Nah, makanya sin ini mengalir nafasnya. Ya, karena dari segi suara dia juga mengalir suaranya. Oke, contoh. Sa, si, su, as. Ketika dia mengalir suara dan dia punya sifat hams, pasti nafasnya kadarnya mengalir. Gitu ya. Sa, si, su, as.
Oke, kita buktikan. Misalnya ke huruf yang lain, misalnya ke H kecil. Tuh, H kecil juga kenapa dia mengalir nafas? Ya, kenapa? Karena pasti dia dari segi suara mengalir suaranya. Ya, oke. Rohoah. Nah, ketika dia mengalir suaranya dan dia punya sifat hams, pasti dia ngikut kadarnya mengalir. Ha, hi, hu, ah. Ya, oke. Berbeda halnya dengan huruf kaf. Mana ya huruf kaf ya? Nih. Nah, huruf kaf, kenapa dari segi nafas ketika dia punya sifat hams, kadarnya hanya berupa percikan? Karena dari segi suara, kaf ini sifatnya tertahan suaranya. Alias nama istilahnya itu syiddah. Ya. Oke, bisa difahami nggak? Tuh, jadi kalau dia sifatnya syiddah, tertahan suara, tapi dari segi sifat nafasnya dia harusnya hams, mengalir nafas. Tapi karena sifatnya syiddah, tertahan suara, dari segi suara tertahan, maka impactnya ke nafas jadi ikut hanya berupa percikan saja. Makanya ketika huruf tak dilafalkan, teman-teman sekalian, ya, ketika huruf tak dilafalkan, dia hanya berupa percikan nafas saja. Contoh, ta, ti, tu, at, it, ut. Nah, kenapa hanya berupa percikan nafas saja? Karena dari segi suara, dia disertai dengan sifat tertahan suaranya. Gitu ya. Ini surat apa? Ini surah Al-Lail. Ya, ini surah Al-Lail. Paham sampai sini teman-teman? Ya. Jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang dia punya sifat mengalir nafasnya, pasti dari segi suara dia mengalir suaranya. Tapi kalau dia, kenapa ketika dilafalkan hams, sifatnya hams yang harusnya mengalir nafas, tapi hanya berupa percikan nafas, itu pasti dia disandingkan dengan sifat syiddah, yang artinya nggak ngalir suaranya tapi tertahan. Ya, paham sampai sini? Bisa diikuti? Ya, baik. Nah, sekarang berarti kita praktekkan dalam pelafalan. Berarti huruf taknya di sini, yang tadi kita bahas ya. Nih, berarti huruf taknya di sini dia bukan kadarnya bukan mengalir. Ya, kita coret, seret, ya. Tapi hanya berupa apa? Hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ya, saya izin tulis nih. Hanya berupa percikan nafas saja. Ya, oke. Ka, ki, ku, ak, ik, uk. Ya. Nah, Bang, kenapa percikan nafas pada huruf kaf atau huruf ta ini ketika dalam kondisi berharokat a, i, u itu seperti kurang terasa percikan nafasnya? Kalau dia dalam kondisi sukun, huruf ta dan huruf kaf yang punya sifat percikan nafas itu lebih terasa. Contoh, at, it, ut, atau huruf kafnya ak, ik, uk. Tapi kenapa ketika ta dan kaf ini dalam kondisi berharokat lebih samar terdengarnya dari apa sih percikan nafasnya? Contoh, ka, ki, ku, ta, ti, tu. Ada yang tahu? Alasannya, karena ketika dia berharokat, si bunyi percikan nafas di awal, sebelum akhirnya dia melafalkan vokal harokat a, i, u-nya, itu seperti terhalangi oleh vokal a, i, u-nya. Ya. Nih, kalau kita lafalkan huruf ta dan kaf, kita sembunyikan dulu, ibarat kita mute dulu bunyi vokal a, i, u-nya. Bunyinya seperti ini. Tuh. Sekarang kita beri vokal harokatnya. Ka, ki, ku, ta, ti, tu. Sebenarnya dia ada percikan nafasnya, cuman kehalangin sama bunyi vokal harokatnya aja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Ini kita lagi baca surah Al-Lail ayat 14 ya. Oke, bisa diikuti? Paham ya? Jadi kalau teman-teman ngerasa ketika melafalkan huruf yang dia sifat hamsnya adalah percikan, sebenarnya dia ada. Tapi mungkin kita nggak ngeh. Ketika dia berharokat itu, dia bunyi percikan nafasnya seolah terhalangi oleh bunyi vokal a, i, u-nya. Berbeda dengan sukun. Kalau sukun kan dia nggak berharok, dia bunyi harokatnya nggak ada, a, i, u-nya nggak ada. Makanya sangat jelas terasa percikan nafasnya. Ya, gitu.
Oke, teman-teman, ini ada Bunda Elsie Yuniarti, katanya dia nggak ada suaranya, boleh minta tolong dibalas chatnya, keluar dulu, baru masuk lagi. Ya, kalau teman-teman ada yang punya kondisi yang sama, ketika ngaji suaranya tiba-tiba hilang atau bergema, keluar dulu dari live-nya, masuk lagi. Lanjut. Ya, Bismillah. Fa'anzartuku. Nah, dipercikan nafasnya ya. Oke, paham sampai sini ya. Sekarang saya izin hapus ya pembahasan kafnya. Oh, maaf. Ya. Nah, sekarang kafnya sudah kita pelajari ya. Sekarang huruf kaf ini di atasnya ada simpul angka 9. Nah, ketika teman-teman menemukan ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini nama harokatnya disebut dengan harokat apa, teman-teman? Ada yang berkenan untuk menjawab di kolom komentar? Kira-kira kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya harokat apa ya? Ini namanya adalah harokat dhammah. Keren, Masya Allah ya. Namanya adalah harokat dhammah. Huruf hijaiyah apapun yang ada harokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal U, ya, vokalnya. Maka huruf kaf di sini tidak kita baca K, ya, nggak dibaca K karena tidak dengan vokal A karena tidak berharokat fathah. Lalu nggak kita baca dengan vokal I juga. Kenapa? Karena dia bukan berharokat baris bawah alias kasroh. Karena di sini harokatnya kita lihat adalah harokat simpul angka 9, dalam kaidah tajwid disebut dengan harokat dhamma, maka dia dibaca dengan vokal U, maka kafnya dibaca ku. Nah, begitu. Ya. Oke, ku. Nah, begini. Ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, setiap harokat baik fathah, dhammah, kasroh itu ada kesempurnaannya masing-masing. Ya, nama kaidahnya jadi ada setiap harokat itu ada titik sempurnanya masing-masing. Dalam kaidah kita sebut dengan kesempurnaan harokat. Nah, dalam kaidah tajwid disebutnya itmamul harokat. Ya, oke, itmamul harokat. Kita bahas lagi ya. Nih, itmamul harokat. Oke, nah ya, itmamul harokat. Jadi, setiap harokat itu, baik fathah, baik dhammah, baik kasroh, itu ada kesempurnaan harokatnya masing-masing. Ya, kesempurnaan harokat ini kita pelajari agar ngaji kita artikulasinya jelas. Ya, vokal A, I, U-nya tidak samar-samar. Sehingga tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Contoh ya, saya contohkan. Contoh yang ngajinya dia tak tersempurnakan harokatnya. Itu seperti ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan bibir saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu adalah contoh ngaji yang dia tidak tersempurnakan harokatnya. Alhasil ngajinya seperti orang yang sedang bergumam. Kalau kita menyempurnakan itmamul harokat kita, atau yang sering kita sebut dengan kesempurnaan harokat, insya Allah ngaji kita tak akan seperti itu. Tapi lebih clear, jelas vokal A, I, U-nya. Contoh, perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi si vokalnya lebih clear. Gitu ya. Nah, makanya penting kita mempelajari itmamul harokat ini. Ya. Nah, kembali ke dalam ayat. Itmamul harokatnya yang sedang kita bahas atau harokat yang sedang kita bahas adalah harokat dhammah. Nah, maka bagaimana caranya untuk akhirnya kita bisa menyempurnakan harokat dhammah yang bervokalkan U? Caranya dengan cara kita lihat ya. Tuh, jadi itmamul harokat dhammah itu disempurnakan dengan cara MM. Apa? MM. Apa? MM. MM itu apa? MM itu maju mulutnya. MM itu maju mulutnya.
Muncung mulutnya. Mencucuk mulutnya. Monyong mulutnya. Oke? Nah, saya contohkan kembali. Jadi ketika kafnya di sini kan dia berharokat dhamma, dibaca dengan vokal U, maka dibaca MM. MM itu mulutnya harus maju. Maju mulutnya. Contoh. Perhatikan huruf kafnya, ya. Fa'anzartukum, kum, nggak perlu ragu-ragu, nggak perlu malu-malu, muncungkan. Fa'anzartukum, tukum, tukum. Oke. Okay? Kenapa? Karena sempurnanya harokat dhammah itu hanya akan sempurna bila wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Huruf berharokat dhammah itu hanya akan sempurna, ya. Tidak akan pernah sempurna. Harokat dhammah itu tidak akan pernah sempurna illa bi dhammi syafataini dhammah, kecuali dengan betul-betul memuncungkan mulut kita ke arah depan. Fa'anzartukum, fa'anzartukum. Pastikan maju mulutnya. Oke? Sip. Kita lanjutkan kembali. Baik, teman-teman, ya, Masya Allah, yang merasa di sini ada manfaat, ada kebaikan, terima kasih yang sudah membantu tap-tap layar dan share. Semoga Allah ganjarkan pahala jariah buat teman-teman semua ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Baik, kita lanjutkan kembali. Bismillah. Fa'anzartukum. Jadi sudah ya, kita sudah tuntas. Huruf kaf sudah kita pelajari ya. Lalu harokatnya sudah kita pelajari insyaallah. Sip, saya izin hapus. Selanjutnya teman-teman sekalian, di sini kita mendapati ada huruf yang saya blok dengan warna hijau ini adalah huruf apa? Namanya adalah huruf mim. Ya, jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang bahwasannya ini adalah huruf ma. Ya, nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma, sahabat. Ya, oke, sip. Lanjut. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Cara melafalkan huruf mim sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Sebagaimana persis kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya, oke. Tapi saya izin mengingatkan. Ya, khususnya buat bunda-bunda, ibu-ibu, emak-emak super solihah, para calon bidadari surga. Perhatikan, ketika melafalkan huruf mim, banyak di antara ibu-ibu khususnya yang melafalkan huruf mim bibirnya terlalu dilipat. Contohnya, jangan melafalkan mim bibirnya terlalu dilipat seperti ini. Ma, tidak, tapi cukup menyentuhkan bibir atas dan bibir bawah. Ma. Ini betul ya, ma. Seperti itu. Tapi jangan melipat kedua bibir. Ma. Itu keliru. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Mimnya dalam kondisi sukun. Nih ya, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda petik macam ini atau tanda sukun, disebutnya dalam kaidah tajwid ya. Ini namanya tanda sukun. Nah, sering kita bilang ini tanda mati. Boleh nggak kita sebut dengan tanda mati? Ya, sah-sah saja boleh. Ya, cuman arti sukun itu adalah diam. Apa maksudnya diam? Diam itu diam rahangnya. Jadi setiap kita melafalkan huruf yang dalam kondisi sukun, itu pasti diam rahangnya. Maksudnya diam rahangnya itu begini. Contohnya, ketika kita melafalkan mim berharokat, harokat itu bergerak rahangnya. Makanya ketika a, i, u bergerak rahang kita. Ma, mi, mu, bergerak. Tapi ketika kita melafalkan mim sukun, sukun itu artinya dia, maka ketika kita lafalkan, dia melafalkan cukup nggak bergerak rahangnya. Sin berharokat, bergerak dia. Sa, si, su, sin sukun, diam rahangnya. Nah, gitu ya. Oke, nah, maka di sini huruf mimnya kita lafalkan saja. Karena dia tidak berharokat, tak bergerak, nggak ada bunyi vokal a, i, u-nya. Maka ketika kita lafalkan fa'anzartukum, ku ditambah jadinya kum gitu. Ya, pelan-pelan aja. Fa'anzartukum, fa'anzartukum. Oke, bisa difahami sampai sini? Bisa diikuti? Lanjut lagi ya. Sip. Nah, sekarang teman-teman, tadi kita sudah tahu bahwasannya ini adalah mim sukun.
ya, atau mim mati boleh. Ya, mim sukunnya di sini ya saya tandai dengan warna biru, lalu dia berjumpa dengan huruf yang berwarna hijau di sini. Nah, pertemuan antara si biru yaitu mim sukun dengan huruf berikutnya yaitu huruf nun, kira-kira di sini ada hukum tajwid apa, sahabat? Coba ya. Di sini ada pertemuan antara si biru ya dengan si hijau. Kira-kira ada hukum tajwid apa di sini? Apa? Idhar syafawi. Tuh, terima kasih sudah aktif di kolom komentar ya. Barakallahu fikum. Masya Allah ya. Kita tulis ya jawaban teman-teman ya. Nama hukumnya adalah idhar. Idhar syafawi. Nah, ini hukum tajwidnya. Tenang, teman-teman nggak perlu yang, Bang, saya belum tahu, Bang. Apa itu idhar syafawi? Kita bahas ya. Yuk, bismillah. Sip, sebelum kita bahas, teman-teman kalau ngerasa ada manfaat, saya minta tolong di tap-tap layar dan share ya. Kalau ngerasa ada manfaat ya. Ya, di tap-tap layarnya, di share, semoga jadi pahala jariah buat teman-teman. Insya Allah. Lanjut. Nah, idhar syafawi itu, teman-teman sekalian, dia masuk ke dalam bab namanya mim sakinah. Jadi dalam hukum tajwid itu ada bab-babnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab mim sakinah. Mim sakinah itu artinya adalah mim sukun atau mim mati. Nah, di dalam bab mim sakinah itu nanti dibagi 3 hukum tajwid. 1, 2, 3. Yang satu kita sebut dengan ikhfa syafawi. Ya. Oke, ikhfa syafawi ini ya, teman-teman kalau dia masuk ke dalam bab mim sakinah, perhatikan mim sukun, berarti itu akan membahas tentang pertemuan mim sukun dengan huruf apa berikutnya. Nah, jadi tergantung huruf apa berikutnya itu akan menentukan apa hukum tajwidnya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Karena ini bab mim sakinah, berarti pasti ada mim sukunnya. Mim sukun tapi menghadapi apa? Nah, itu yang menentukan apa hukum tajwidnya. Paham ya? Nah, hilang timbul suaranya ya, di teman-teman hilang timbul suaranya. Apa suara saya aman? Aman ya? Baik. Nah, kita sekarang masuk ke ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu adalah pertemuan antara mim sukun menghadapi huruf ba. Oh, udah, sesimpel itu teman-teman. Ya, gitu. Mim sukun menghadapi huruf ba. Itu ikhfa syafawi. Tapi kita nggak membahas ini. Lalu yang kedua, dalam bab mim sukun, pasti ada mim sukunnya kan? Mim sukun menghadapi apa? Idhar syafawi mim sukun menghadapi apa? Karena ini lagi yang kita bahas adalah hukum mim sukun, mim sakinah. Gitu. Oke? Agak bingung nggak apa-apa, sedikit-sedikit aja ya, dinikmati. Ya, lanjut. Lalu di bab mim sakinah atau mim sukun itu ada yang namanya hukum tajwid idgham mimi. Idgham mimi itu hilang timbul suaranya, aman ya. Nah, teman-teman yang hilang timbul suaranya mungkin internet di teman-teman yang ini yang hilang timbul ya. Nah, idgham mimi adalah mim sukun menghadapi huruf mim lagi. Oke. Nah, berarti sudah ada 2 huruf nih, ya. Kalau mim sukun menghadapi ba ikhfa syafawi, berarti huruf ba udah masuk ke hukum tajwid ikhfa syafawi. Lalu idgham mimi ya adalah pertemuan mim sukun dengan huruf mim lagi. Berarti huruf mim dan huruf ba udah masuk ke hukum tajwid ini ya. Nah, berarti sisanya, nah itu adalah idhar syafawi. Mim sukun menghadapi seluruh huruf hijaiyah kecuali atau selain mim dan ba. Kenapa? Karena huruf ba sudah masuk ke ikhfa syafawi, karena huruf mim sudah masuk ke idgham mimi. Nah, sisanya masuk ke sini. Jadi teman-teman nggak perlu ngafalin huruf idhar syafawi apa aja, nggak perlu. Ya. Lebih simpel aja. Mim sukun menghadapi selain ba dan mim idhar syafawi. Kenapa ba dan mim dikecualikan atau diselainkan? Karena ba masuknya ke tadi apa? Ke ikhfa syafawi. Gitu. Lalu huruf mim masuk ke mana? Masuk ke idgham mimi. Nah, gitu ya. Gitu. Paham? Gak apa-apa, pelan-pelan teman-teman. Nih, yang baru pertama kali belajar misalnya, atau baru pertama kali dapat materi ini, nggak apa-apa, pelan-pelan. Teman-teman, pengen cepat bisa itu bagus, pengen cepat paham itu bagus. Tapi biarkan cepat dan lambat itu hak Allah. Kita berikhtiar, dinikmati belajarnya, insya Allah jadi pahala. Masya Allah. Ya, sip. Nah, berarti yang kita cari adalah idhar syafawi. Idhar syafawi itu tadi apa rumusnya? Mim sukun bertemu semua huruf hijaiyah selain
ba dan mim. Kita cek dulu. Kita cek dulu teman-teman, betul nggak? Betul nggak tadi dalam ayat itu idhar syafawi? Cek, 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 cek. Pertemuan antara si biru dengan si hijaunya itu idhar syafawi bukan? Cek ya. Si birunya apa? Mim sukun. Oke. Sip. Checklist ya. Lalu yang kedua, bertemu dengan huruf mim dan ba nggak? Tidak bang. Berarti checklist. Berarti tepat. Dia adalah hukum tajwid idhar syafawi. Gitu ya. Oke, oke, oke. Masya Allah ya. Bisa difahami nggak? Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Ya. Oke, berarti sepakat ini idhar syafawi. Oke, lalu bagaimana cara membacanya? Baik. Nih. Nah, cara membaca idhar syafawi. Kenapa dia dinamakan idhar? Kenapa dia dinamakan syafawi? Dia dinamakan idhar karena apa? Dinamakan idhar karena mim sukun harus dibaca idhar. Idhar itu apa, Bang? Idhar itu adalah harus jelas. Idhar itu terang atau jelas. Apa yang harus dibaca jelas? Mim sukunnya harus dibaca idhar. Gitu. Oke? Paham ya idhar ya? Lalu, kenapa disebut dengan syafawi? Dinamakan syafawi karena mim makhrajnya itu tempat keluarnya dari mana? Dari syafawi, syafatain, dua bibir. Nah, oke. Sekarang kita tulis dalam ayat yang sedang kita baca. Nih, berarti teman-teman sekalian tadi arti idhar apa? Ayo, masih ingat? Barusan kita bahas banget. Idhar itu tadi apa idhar, teman-teman? Idhar itu artinya tadi apa? Jelas. Sip, saya tulis ya. Jelas. Syafawi apa syafawi? Syafawi itu tadi kalau nggak salah artinya kedua bibir, Bang. Bibir. Oke, kita tulis. Nah, ya udah tinggal kita praktekkan dalam bacaan. Jadi idhar syafawi, pertemuan antara mim sukun selain mim dan ba, cara bacanya idhar syafawi, mengidharkan mim sukun dari syafawi, menjelaskan mim sukun dari bibir. Seru? Sedikit. Ya, jadi runut runtut pelan-pelan. Runut runtut pelan-pelan. Nah, tinggal kita praktekkan. Berarti di sini ayatnya perhatikan mim sukunnya bertemu dengan nun. Kita baca dulu dari sini. Fa'adzartukumna. Lagi. Jadi amnya jelas, jangan samar-samar. Fa'adzartukumna. Nah, sekarang prakteknya. Dia dijelaskan dari bibir. Fa'adzartukumna. Tuh. Dia jelaskan, nggak samar-samar kan. Kalau dia bunyinya samar-samar, pelafalannya seperti ini. Fa'adzartukuna. Nah, itu samar. Kalau ini nggak samar. Fa'adzartukum. Jelas dari bibir. Kum, makanya rapat dia. Kumna. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Yang baik dari Allah. Yang bermanfaat dari Allah. Yang jelek-jelek itu saya Givari Tahsin Entusias. Yang ngerasa ada manfaat silahkan bantu tap-tap like dan share ya. Barakallahu fikum. Semoga jadi pahala jariah. Dapat ilmu, dapat pahala jariah di saat yang sama. Masya Allah. Terima kasih. Lanjutkan kembali. Ya, sudah silakan ada yang mau foto dulu nih. Silakan difoto dulu. Kalau teman-teman rasa wah kayaknya ini harus difoto nih. Penting nih kayaknya nih takut lupa. Foto aja screenshot langsung. Tanpa ragu, tanpa malu. Nah gitu ya. Sip, lanjutkan lagi. Bismillah. Ya, kita baca lagi. Fa'adzartukumna. Oke, sekarang sudah mimnya. Belum selesai. Kita belum bahas kesalahannya. Kita bahas ya kesalahan apa aja sih yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan hukum tajwid idhar syafawi. Oke, yang pertama, perhatikan baik-baik. Ya, kesalahan pertama yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan mim sukun pada hukum tajwid idhar syafawi, yang pertama, jangan sampai memantul. Ya, masih banyak orang yang melafalkan mim sukun itu dengan pantulan. Contohnya seperti apa? Nih. Fa'adzartukumna.
me. Nah, ada bunyi vokal di ujung mim. Nah, itu nggak boleh. Keliru. Kenapa? Karena mim kan nggak punya sifat kolkolah. Coba, yang punya sifat kolkolah ada berapa huruf? Yang punya sifat kolkolah itu cuman ada 5 huruf. Apa aja? Baju di toko. Ba, jim, dal, tokof. Contohnya, ba, sukun. Dia punya sifat kolkolah. Ab. Kan nggak dibaca ab. Lalu, baju, ju, jim. Itu ketika sukun memantul. Punya sifat kolkolah. Jim sukun. Aja. Tuh, gitu. Lalu baju di, dal. Punya sifat kolkolah. Ketika sukun memantul dia. Ada. Huruf to, baju di to. Huruf to punya sifat kolkolah. Ketika dia sukun memantul. Aku. Lalu huruf kof, baju di toko. Kof punya sifat kolkolah memantul. Kof sukun. Aku. Nah, tapi kalau huruf mim nggak boleh. Fa'anzartukum nggak boleh. Tapi fa'anzartukum ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, jangan sampai memantul. Lalu yang kedua, jangan sampai putus suaranya. Jangan sampai ada jeda di antara mim sukun dengan huruf berikutnya. Contoh, misalnya begini. Ya, perhatikan mim sukunnya. Jadi jangan sampai ada jeda hening antara si biru dengan si hijau. Ya, contohnya begini. Saya izin praktekkan ya. Teman-teman silakan simak baik-baik. Ya. Fa'anzartukumna. Jangan sampai fa'anzartukumna. Nah, ada emnya tuh berhenti. Di ujung pelafalan jangan sampai ada berhenti sedikit pun. Emnya terus mengalir sedikit. Gak boleh putus. Karena kalau putus suara, nama sifatnya itu syiddah. Syiddah itu apa? Tertahan suara ya. Nah, jadi ketika mim dilafalkan ketika dalam kondisi sukun tidak boleh syiddah. Tidak boleh putus suaranya. Contoh, yang syiddah nih mimnya. Perhatikan. Saya ulang lagi. Perhatikan mimnya. Perhatikan mimnya. Fa'anzartukum naro. Nah, itu kan emnya tuh putus ya. Kerasa nggak? Kerasa nggak? Kerasa ada putus nggak di antara mim dan nunnya? Lagi, perhatikan mimnya. Ya, tolong respon di kolom komentar. Kerasa nggak ada putus suaranya? Fa'anzartukum naro. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia nggak punya sifat syiddah huruf mim. Lalu dari segi suara, sifat huruf mim itu apa kalau bukan syiddah alias putus atau tak tertahan suaranya? Nah, sifat mim itu nama sifatnya adalah tawassutu. Ya, tawassutu. Tawasut itu apa? Oke, kita bahas ya. Huruf mim. Geser, geser, geser. Nih, huruf mim dari segi suara, dia itu punya sifat namanya tawasut. Tawasut itu artinya pertengahan. Pertengahan suaranya. Maksudnya gimana? Tengah-tengah. Tawasut itu tengah-tengah. Tengah-tengah di antara apa? Tengah-tengah di antara kamu dan aku. Salah. Di tengah-tengah di antara rokhwah dan syiddah. Tawasut itu tengah-tengah. Rokhwah mengalir suara. Ya. Syiddah tidak mengalir suaranya. Nah, tawasut dia gak betul-betul mengalir suaranya. Tapi dia juga tidak boleh terputus atau tidak mengalir, harus tetap mengalir dia. Makanya di sini ketika kita melafalkan mim, kalau dia syiddah tertahan nggak boleh karena mim sifatnya bukan syiddah tapi tawasut. Ya. Oke. Maka ketika kita lafalkan amnya ini terus jalan sampai menyongsong pelafalan na-nya. Nih, perhatikan ya, perhatikan mimnya. Pelafalan yang insya Allah lebih tepat. Perhatikan mimnya. Dari segi suara. Fa'anzartukumna kumna emnya jalan. Jangan sampai fa'anzartukum naro. Nah, gak boleh ada jeda di sana. Faham sampai sana? Jelas sampai sini? Faham sampai sana? Jelas sampai sini? Sana atau sini nih? Ya, jadi jangan sampai terputus mim sukunnya. Kalau terputus nanti teman-teman keliru. Ya, tidak sempurna bacaannya. Gitu. Lanjut lagi, ya. Oke. Paham dulu sampai sini? Baik. Teman-teman, kalau teman-teman ngerasa ada manfaat, ada kebaikan,
Itu yang sedang kita rasakan adalah insya Allah cintanya Allah buat kita. Maka pas banget hari Jumat, yuk kita amalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita merasakan ni'mati rabbika, ada nikmat dari Allah, maka hadits, sampaikanlah. Oh ya, jadi silakan kalau ngerasa ada manfaat ya. Oke, barakallahu fikum. Semoga jadi pahala jariah. Tepat banget nih di hari Jumat ya, Insya Allah. Lanjut. Oke. Nah, fa'anzartukum. Nah, oke. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Selanjutnya, ini nama asli dari huruf yang saya blok dengan warna hijau ini. Ada yang tahu apa nama asli hurufnya? Nah, gitu dia ya. Apa nama asli hurufnya? Nama asli hurufnya adalah huruf nun. Oke? Nun. Jangan sampai ada yang bilang huruf na. Karena apa? Ya karena huruf hijaiyah nggak ada yang namanya huruf na. Na itu ketika nun berharokat nih, fathah, baris atas, baru disebutnya na, gitu ya. Ini namanya huruf nun. Bagaimana cara melafalkan huruf nun? Cara melafalkan huruf nun, ya persis seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Beres. Ya. Kalau teman-teman bilang nanas, gitu ya, atau nenek. Nah itu tuh nun itu, sama, nggak ada bedanya. Ya. Nah cuman kita lihat nih harokatnya, tadi sudah saya spill. Ini harokatnya kalau ada baris atas, kira-kira nama harokatnya harokat apa teman-teman? Coba ya, gitu. Alhamdulillah amalannya sangat membantu kami yang belum lancar. Alhamdulillah, biiznillah, atas izin Allah. Kalau ada huruf hijaiyah apapun, yang di atasnya ada baris atas seperti ini, betul sekali, Masya Allah. Namanya adalah harokat fathah. Ya, namanya adalah harokat fathah. Ya. Oke. Nah, huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat fathah, basic atau dasarnya dia dibaca dengan vokal A. Ya. Bang, tapi ada loh ketika berharokat fathah dibaca dengan vokal O. Iya, ada. Kalau dia keluarnya vokal O, berarti itu huruf tebal. Kalau keluarnya vokal O. Tapi kalau basicnya dia A. Kalau keluarnya vokal A, basicnya berarti dia adalah huruf yang tipis. Ya. Nah, ketika vokal O emang ada bang, ketika fathah vokalnya vokal O ada. Contohnya apa? Contohnya misalnya huruf shod, ketika fathah kan dia baca bukan sa, tapi su, terdengar condong ke vokal O ketika fathah. Atau misalnya huruf apa lagi? Contohnya misalnya huruf qaf ketika fathah kan dia dibacanya ku. Bukan K. Kenapa? Karena huruf qaf, huruf shod itu huruf yang tebal. Huruf yang dibaca tebal ketika fathah itu dibaca dengan vokal O. Ya, tapi di sini huruf nun ketika fathah kan nggak dibaca no ya, nggak dibaca dengan vokal O ya. Nun itu ketika fathah dibacanya na dengan vokal A. Maka dia adalah termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke? Nah, gitu ya. Lalu ingat ya, kalau kita mendapati ada harokat seperti ini, pasti dia ada kesempurnaannya. Ada yang namanya ini, nama istilahnya adalah itmamul harokat. Nah, setiap harokat itu ada itmamul harokatnya masing-masing. Bang. Sebentar. Itmamul harokat itu apa? Nah, kita ulang lagi ya. Mohon maaf kalau teman-teman saya ulang-ulang dan bosan dengan apa yang saya jelaskan. Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini berfungsi untuk untuk menyempurnakan artikulasi kita. Artikulasi itu apa bang? Kejelasan vokal A, I, U kita ketika kita tilawah atau ngaji. Biar apa? Biar ngaji kita tak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Bang, contoh misalnya ada orang yang dia tidak mengamalkan itmamul harokat atau belum tahu itmamul harokat, ngajinya biasanya seperti apa yang dimaksud dengan bergumam atau kumur-kumur itu? Contohnya seperti ini. Saya contohkan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi ngajinya itu artikulasinya tak terjelaskan. Akhirnya kejelasan vokalnya tak bisa kita dengar jelas dengan clear. Tidak bisa kita jelas dengan clear. Nah, harusnya tadi itmamul harokat ini kita sempurnakan.
Biar ngaji kita jelas, tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Saya contohkan kembali. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi terjelaskan AIU-nya tidak seperti orang yang sedang bergumam dan lebih sempurna bacaan kita. Nah, begitu ya. Sip. Oke, lanjut lagi. Jadi, yuk kita sempurnakan bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah. Nah, gitu ya. Bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah yang dia dibaca dengan vokal A? Nah, kita lihat. Kalau ada huruf ya fathah yang bervokalkan A, yaitu huruf yang tipis, maka dia dilafalkan dengan cara BMSS. Ya, ini perhatikan. Ini analogi saya. Kalau teman-teman nanya ke syekh, nanya ke ustadz yang lain, bisa jadi tidak sepakat. Kenapa? Ya, karena dalam kaidahnya bukan begitu. Tapi ini analogi saya, ya. Analogi ini hanya bahasa saya saja untuk membantu teman-teman. Kalau teman-teman nanya ke syekh, pasti nggak, oh kok begitu? Pasti nanti salah, pasti. Karena analogi ini nggak bisa semua orang terima. Kenapa? Karena dalam kaidahnya nggak begitu, nggak ada pembahasan yang saya sampaikan. Ini hanya untuk membantu teman-teman lebih mudah. Oke? Kayak begini. Melafalkan huruf H kecil itu kayak seperti kita habis minum teh. Lalu kan biasanya bismillah. Nah, dalam pembahasan tajwid kan nggak ada dalam matanya. Ya pasti nanti nggak gitu. Nah, pasti seolah disalahkan. Kenapa? Karena nggak ada bahasan itu di bukunya atau di matanya. Ya, ini hanya bahasa saya saja. Jadi gini, ketika teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah, ya, dan dia vokalnya A, penyempurnaan pelafalannya dengan cara BMSS. BM itu artinya buka mulut. Buka mulut ini untuk menyempurnakan harokat fathahnya, sambil senyum sedikit itu untuk menjaga atau menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. BMSS artinya buka mulut sambil senyum. Oke, sekarang kita praktekkan di sini. Ya. Buka mulut sambil senyum itu bukan yang berlebihan juga, ya, nih. Ya, buka mulut sambil senyum, buka mulutnya untuk menyempurnakan harokat fathahnya sambil seolah tersenyum itu untuk menjaga kadar tipisnya. Ya. Maka ketika kita lafalkan nun fathah vokal A BMSS, buka mulut sambil senyum. Nah, perhatikan. Kalau kita tidak senyum, bunyinya begini. Nah. Kalau kita senyumin sedikit aja. Yang asalnya nah menjadi nah. Bisa difahami? Bedakan antara dia sama sekali nggak senyum, cuman buka mulut doang. Nah. Dengan dia senyumin sedikit. Nah. Ya, gitu. Jadi ini analogi saya. Teman-teman cari di guru yang lain mungkin nggak ada yang menyampaikan seperti ini. Kenapa saya sebenarnya sampaikan seperti ini? Karena saya sedang bermulazamah yang saya talakikan juga kepada syekh dan guru-guru saya dengan pelafalan seperti ini nggak dikoreksi, berarti betul. Gitu. Tapi dari segi teori, nggak akan teman-teman cari dalam tajwid melafalkan huruf berharokat fathah itu harus sambil senyum, nggak akan ada teman-teman. Oke? Ya, paham ya sampai sini ya? Paham sampai sini ya? Jadi sambil senyum itu analogi saya. Oke? Biar teman-teman gak nanti, mana kok gak ada pembahasan buka mulut sambil senyum. Yang ada itu pembahasan buka mulutnya saja. Wal maftuhu bil fathi faham itu ada. Ya. Oke? Sip. Kita lanjutkan kembali ya. Sip. Fa'anzartukum nah, gitu. Oke? Sip. Saya izin hapus dulu. Kok kehapus sih harokatnya? Nah, oke, nunnya sudah ya berharokat fathah vokal A. Nah, selanjutnya nun berharokat fathahnya itu berjumpa dengan alif. Sret. Oke, sebelum kita bahas hukum tajwid ini, teman-teman yang ngerasa ada manfaat, ya, saya minta izin untuk tolong bantu tap-tap layar dan share ya. Semoga dapat pahala jariah buat teman-teman. Kalau ngerasa ada manfaat, silakan diklik tombol pojok kanan bawah ada tanda share, ada tanda panah di sana.
di-share ke grupnya dulu minimal satu saja dan tap-tap layarnya ya. Bismillah. Semoga dapat ilmu, dapat pahala jariah di saat yang sama. Waduh ya. Lanjut lagi. Nah, fa'anzartukum. Nah, teman-teman sekarang perhatikan nunnya di sini dia kan sudah kita pelajari dia berharokat fathah. Lalu fathahnya ini berjumpa dengan alif. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris fathah dan berjumpa dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan berapa harokat? Berapa lama? Nah, ya, gitu. Oke. Guruku juga bilang kalau fathah itu buka mulut sambil senyum. Iya, itu jadi analogi kita. Kalau teman-teman berguru sama syekh yang bahkan dari Mesir itu nggak akan ada istilah itu. Ya, gitu. Oke, sip. Nah, huruf berharokat fathah ketemu alif itu dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Sip, ya. Nah, nama hukumnya apa? Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Sip, kita bahas pelan-pelan. Jadi, kalau teman-teman mendapati nih, ada fathah nih, lalu ketemu sama alif. Nah, itu hukum tajwidnya mad tabi'i namanya. Dibacanya 2 harokat. Oke? Nah, sebelum kita praktekkan bagaimana prakteknya, 2 harokat itu segimana panjangnya, kita kenalan dulu sama mad tabi'i. Ya. Nah, mad tabi'i itu bukan hanya fathah berjumpa dengan alif, tapi bukan hanya satu pasang, tapi ada 2 pasang lagi. Apa aja? Pasangan harokat dhammah, lalu pasangan harokat kasroh. Kalau harokat dhammah, dia berjumpa dengan wawu sukun. Kalau harokat kasroh, dia berjumpa dengan ya sukun. Ya, oke. Jadi ada 3 pasang. Kalau teman-teman nemuin nih, ada dhammah ketemu wawu sukun, gak usah ragu, itu pasti mad tabi'i. Basicnya. Ya, gitu. Ada kasroh berjumpa dengan yang sukun, gak usah ragu, basicnya itu adalah mad tabi'i. Nah, tapi contoh dalam ayat di sini adalah fathah berjumpa dengan alif. Ya. Nah, fun fact-nya, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an itu mad tabi'i. Salah satu yang paling banyak. Jadi kalau teman-teman lagi buka mushaf nih, lagi ngaji, terima kasih gift-nya barakallahu fikum, Bunda siapa? Bunda Sapna ya. Nah, jadi kalau teman-teman lagi buka mushaf, lagi ngaji nih, ya. Nah, pasti hukum tajwid paling banyak yang teman-teman akan sering temui mad tabi'i. Nah, mad tabi'i itu sama. Mad tabi'i itu sama dengan mad asli. Teman-teman bilang mad tabi'i, mangga boleh. Teman-teman bilang menyebutnya dengan mad asli, mangga boleh. Ya. Oke, nah karena hukum tajwid mad tabi'i ini adalah salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang sering akan kita baca, maka pastikan mad tabi'inya teman-teman konsistenkan di 2 harokat. Kalau masih kadang-kadang belum konsisten, kadang-kadang kepanjangan kependekan, ya kelamaan kecepatan, nah itu saya yakin bacaan teman-teman menjadi kurang teratur dan kurang rapi. Nah, menjadi kurang teratur dan kurang rapi. Ya, nah makanya biar rapi, bacaannya teratur, pastikan 2 harokatnya konsisten. Bang, tapi saya belum konsisten. Kadang-kadang suka kepanjangan kependekan. Coba saya pengen tahu, di antara teman-teman yang melafalkan mad tabi'i, itu masih kadang-kadang kelamaan. Jadi, out of control, kadang-kadang kecepatan, kadang-kadang kelamaan. Ada nggak? Nah, ya. Ada nggak? Ada ya. Nah, ini harus kita konsistenkan teman-teman sekalian. Maka cara mengkonsistenkannya adalah dengan cara ayun. Ya, dengan cara ayun. Masya Allah. Bentar ya. Mana? Nah, dengan cara ayun. Diayun. Diayun. Ya, mau pakai nada kek ya, mau nadanya merdu kek, mau nadanya falas kek, yang penting asal ayun aja dulu. Yang paling penting 2 harokatnya terselamatkan. Mau nada teman-teman nadanya falas gak masalah. Contoh, nadanya misalnya enakin dulu nih, yang merdu dulu misalnya. Fa'anzartukum naro naron naron ayun ron. Nah, boleh. Tapi kalau teman-teman nadanya falas, begini misalnya. Fa'anzartukum naron. Jadi nadanya falas.
Ya nggak masalah, yang penting ini terjaga dulu. Kenapa bang? Masalah fals dan merdu ini dibahas karena gini teman-teman, ada sebahagian di antara teman-teman kita yang Allah karuniai dengan buta nada. Jadi buta nada tuh dia nggak tahu nada dia fals atau nggak tuh dia nggak bisa ngebedain. Ya nggak apa-apa, asal ayun aja. Yang terpenting itu tajwidnya tepat, dua harokatnya terjaga, baru nanti teman-teman latih biar dia merdu tuh bagaimana, gitu. Ya, yuk ikuti saya perhatikan ya. Ayun ron, ayun na naron fa'anzartukum naron naron. Nah, gitu diayunkan saja. Ya, gitu. Sama aku juga buta nada iya nggak apa-apa, asal jangan buta hati. Ya, lanjut. Fa'anzartukum naron. Nah, sekarang kita lanjut ke huruf berikutnya. Sip, paham sampai sini ya? Sekarang saya izin blok warna hijau. Nah, ini namanya huruf apa? Ayo, coba teman-teman. Ini yang saya blok dengan warna hijau. Kira-kira dia huruf apa namanya? Ini namanya adalah huruf ro. Betul sekali ya, namanya adalah huruf ro. Huruf ro ini ya dilafalkan teman-teman sekalian, masih banyak yang dia menganggap ro itu dilafalkan betul-betul dari ujung lidah. Nggak salah, memang masih bagian dari organ ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget ya, bukan ujungnya banget. Nih, jadi ro itu memang dilafalkan dari ujung lidah. Masih dari bagian ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget, bukan ininya banget, bukan ininya banget, ya, bukan ininya banget huruf ro itu. Tapi dia dilafalkan itu dari lid, apa saya lupa, lidhohrin adkholu. Jadi huruf ro itu dilafalkan jadi dari punggung lidah, bukan pangkal lidah, bukan pangkal lidah. Makhraj huruf ro itu dilafalkan dari punggung lidah. Punggung lidah tuh bagian mana? Baik. Nih, perhatikan. Ya. Huruf ro itu dilafalkan masih bagian dari ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget. Tapi punggungnya, bagian ini nih. Bagian ini nih. Ya. Kalau kita ilustrasikan seperti ini, nah bagian ininya yang nempel, bukan ujungnya. Bukan ininya, yang jari tengah nih bukan. Makanya ketika kita lafalkan nampak depan tuh dia nggak begini. Nampak lidah depan kita tuh nggak begini, tapi begini. Karena yang nempel bagian punggung lidahnya. Nah, maka akan membentuk lidah seperti bentuk V seperti ini. Ketika kita lafalkan, contoh pelafalnya begini. Ru. Kelihatan nggak? Membentuk V dia. Ru. Aru. Kenapa? Karena memang ujung lidahnya nggak nempel, bukan ujung lidahnya banget yang nempel. Ru. Jadi yang nempelnya bagian ininya. Maaf, bagian ininya nih. Nah, bagian ininya. Begitu. Nah, ini yang nempel nih ke sini. Nah, bukan begini. Nah, bukan begini. Tapi begini. Nah, makanya ketika kita lafalkan ru, 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 ru. Kalau tepi lidah mana? Kalau tepi lidah? Kalau tepi lidah ini. Kalau tepi lidah ini. Samping. Kalau ini punggung. Nah, sudah bisa tadi ya sedikit-sedikit tuh. Ada yang sudah bisa, ada yang belum, ya nggak apa-apa. Ya pelan-pelan, dinikmati, dilatih, dan berguru pada guru-guru kita. Talaki, karena belajar ngaji itu talaki musyafahah. Biar nanti bisa mufasarotan harfan-harfan. Biar bisa memperjelas huruf demi huruf. Gitu ya. Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Quran itu mufasarotan harfan-harfan. Jelas mana huruf ain, mana huruf hamzah. Jelas mana huruf sod, mana huruf sin. Jelas mana huruf dal, mana huruf bod. Ya, mufasarotan harfan-harfan. Ya, oke. Jadi huruf ro itu bukan dilafalkan, bukan betul-betul dari ujung. Memang masih punggung lidah itu masih bagian dari ujung lidah. Tapi bukan ujungnya banget, tapi punggung lidahnya. Nah, ya, lidhohrin adkholu. Ya. Oke, sip. Paham ya? Sampai sini bisa diikuti sahabat sekalian yang saya cintai semua karena Allah. Nah, sebelum kita lanjutkan seperti biasa, kalau teman-teman ngerasa ada manfaat, dibantu tap-tap layar dan chatnya ya. Semoga jadi pahala jariah buat teman-teman sekalian. Oke? Sip.
Lanjut. Sip. Kita lanjutkan ya. Nah, fa'anzartukum naro. Nah, selanjutnya ya, kita fokus di ro-nya dulu. Kita belum bahas harokatnya. Nah, huruf ro di sini, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro adalah apa coba? Seringnya kita melafalkan ro dengan getaran yang terlalu banyak atau berlebihan. Contoh ya, nanti kita selalu contohkan. Bismillah ya. Oke, ini keliru. Jadi misalnya begini teman-teman. Fa'anzartukum naro ron ron. Nah, getaran huruf ro tak boleh seperti itu. Ro, ri, ru, naro. Nah, getarannya nggak boleh seperti itu. Terlalu banyak atau berlebihan, nggak boleh. Tetot, keliru. Kenapa? Karena huruf ro memiliki sifat. Yuk kita cek ya. Nih, huruf ro punya berbagai macam sifat. Salah satunya yang hanya khusus dimiliki oleh huruf ro adalah nama sifatnya takrir. Takrir itu dia tetap bergetar, tapi bukan getaran yang terlampau berlebihan sebagaimana kita melafalkan huruf R. Ya, makanya mohon maaf teman-teman yang cadel, ketika melafalkan huruf R itu pasti jauh lebih sulit. Kenapa? Karena huruf R itu lebih menuntut banyak getaran. R gitu ya. Sedangkan huruf ro itu dia tidak menuntut banyak getaran. Ya, ro itu gak menuntut banyak getaran sahabatku sekalian. Ya. Jadi ketika dilafalkan ro itu hanya ro. Getarannya tetap walaupun sedikit takrir gitu ya, sedikit tapi tetap tegas, lugas dan jelas. Ro, ri, ru, r, ro, ri, ru, r, ro, ri, ru, r, ro, ri, ru, r. Kedengeran nggak getarannya? Dia sedikit, tapi r-nya itu getarannya masih kedengeran, nggak jadi hilang. Ro, tuh kedengeran nggak? Walaupun dia sedikit, tapi tetap tegas, lugas, jelas. Ro, ri, ru, tidak berlebihan. Ro, ri, ru. Tapi juga banyak orang yang melafalkan getaran huruf ro karena sudah tahu huruf ro punya sifat takrir, bergetar tapi tak berlebihan. Banyak justru orang yang melafalkan getaran huruf ro malah jadi hilang. Seperti kayak orang bule. Contoh, ro, ri, ru, ar. Nggak gitu juga teman-teman. Ya, nggak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Harus tetap jelas getarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas R-nya, jelas tanpa terlalu banyak getaran, tapi juga bukan berarti hilang getarannya. Nah, jangan hilang bunda titik. Getarannya tak boleh hilang. Ya. Oke, lanjut lagi. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Sip. Ya, jadi saya pelan-pelan huruf ro jangan sampai dilafalkan terlalu banyak getarannya. Takrir, warro wabitakririn ju'il. Nah, ini jangan sampai ya. Jangan sampai getarannya terlalu banyak tapi dia warro wabitakririn ju'il. Oke? Sip. Nah, yuk kita lafalkan. Sama nih, nanti dipraktekkan di huruf ro sukun juga. Ro sukun jangan getarannya fa'anzartukum. Baik ro sukun, baik ro berharokat dilafalkan dengan getaran yang tak berlebihan. Yuk kita coba praktekkan ya. Bismillah. Ya. Fa'anzartukum naran talazza. Bisa dipraktekkan, bisa diikuti? Lagi pelan-pelan. Fa'anzartukum naran talazza. Tuh. Ya. Sedikit-sedikit, Bang. Bang, misalnya saya belum bisa. Ya, nggak apa-apa. Bang, dosa nggak kalau masih salah? Oh, enggak. Dosa itu kalau teman-teman udah tahu bacaannya belum sempurna dan enggan untuk belajar, dosa. Tapi kalau teman-teman bacaannya, waduh pokoknya kacau. Bacaannya misalnya, kacau sekali. Misalnya, tapi terus belajar nggak bosan. Kacaunya itu jadi double-double pahala. Gimana kita nggak cinta sama Allah?
Kalau kita gak cinta sama Allah, kita yang gak peka. Allah itu mencintai kita itu begitu luar biasa, melebihi cinta kita, cinta orang tua kita kepada kita pasti, teman-teman. Kalaulah dengan cinta orang tua mencintai kita, cara orang tua kita mencintai kita, kita juga sudah membuatnya jatuh cinta kepada kedua orang tua kita, harusnya kepada Allah lebih dari itu. Ya, karena Allah mencintai kita itu sungguh so sweet, teman-teman. Ya, kita salah dalam belajar nggak dimarahin. Kadang-kadang kita belajar sama guru, kadang-kadang dimarahin. Gitu loh. Ya, Allahu Akbar ya. Yuk, semangat, semangat, semangat ya. Lanjut. Sekarang ro-nya di atasnya ada fathah tain. Ya, nih. Saya izin kasih blok warna biru ya. Ini baris atas satu kan, kalau baris atas satu namanya fathah. Ya. Kalau baris atas dua namanya adalah fathah tain. Ya. Nah, fathah tain. Nah, seharusnya kan di sini. Oke, kita belajar dulu cara melafalkan huruf ro ketika fathah. Boleh ya? Baru kita ke ro fathatain. Boleh? Kita belajar huruf ro ketika dia berharokat fathah. Ya, biar runut. Ro berharokat fathah. Baik. Nah, teman-teman, kalau ada huruf berharokat baris atas atau fathah, dia dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U basicnya. Coba. Kalau ada huruf berharokat fathah baris atas, basicnya dia dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Dibaca dengan vokal A ya, dengan vokal A. Huruf ro di sini basicnya, kalau kita bahas basic, dia harusnya dibaca dengan vokal A. Iya enggak? Oke, tapi kenapa nggak kita baca ra untuk huruf ro? Kenapa ketika kita melafalkan huruf ro, dibacanya bukan ra? Tapi seringkali kita membacanya jadi vokal O. Nah, yang harusnya basicnya ra, tapi kenapa huruf ro nggak kita baca ra, tapi kita baca menjadi ro. Vokalnya vokal O. Kenapa? Karena huruf ro adalah huruf yang harus dibaca tebal ketika berharokat fathah. Ya. Oke, saya tulis pelan-pelan ya. Ro ketika fathah itu harus dibaca tebal. Ingat, kalau teman-teman ikut kami dari awal, ya, kalau ada fathah, basicnya itu A. Kalau basicnya A, keluarnya dia huruf tipis. Contohnya mana? Contohnya ini nih. Nih, perhatikan. Huruf fa berharokat fathah, dibacanya kan fa. Basic fathah A, maka fa. Nggak fo kan? Berarti kalau vokalnya A, dia huruf tipis. Lalu ada hamzah di sini berharokat fathah, maka nggak dibaca O tapi A. Fa A. Kenapa A? Karena basic fathah itu A. Kalau vokalnya A berarti huruf yang tipis. Lanjut lagi, huruf dzal. Huruf dzal berharokat fathah, maka dia dibacanya za. Kenapa? Karena fathah, basic fathah itu A. Za. Kalau keluarnya tetap vokal A, maka dia huruf yang tipis. Tapi kalau huruf ro ketika fathah ya nggak dibaca ra. Kenapa? Kan harusnya ra basicnya. Karena ro dia bukan huruf tipis. Atau dia harus dibaca bukan tipis ketika fathah, tapi harus dibaca tebal. Oh, kalau tebal berarti bukan vokal A lagi yang terhasilkan, tapi vokal O. Paham sampai sini? Paham dulu nggak sampai situ? Vokal A, vokal O, paham? Coba ya dicek dulu. Paham atau tidak nih? Baru kita lanjutkan pelan-pelan. Insyaallah ya. Paham? Jelas? Baik. Baik, paham ya? Nah, sekarang ya, berarti kan vokal O nih, ro-nya. Nah, bagaimana agar kita bisa melafalkan vokal O ini? Apakah dengan cara MM? Nah, ya. Pelan-pelan, ya. Apakah bunyi vokal O itu dihasilkan dengan cara MM? MM itu apa? MM itu maju mulutnya, monyong mulutnya, membulatkan mulut. Apakah dengan cara seperti itu? Tidak. Jadi kalau teman-teman ketika melafalkan, saya izin balik ke muka saya ya untuk mencontohkan. Jadi ketika teman-teman melafalkan huruf yang tebal dan dia mengeluarkan vokal O, ya, itu bukan karena tebal, itu bukan karena kita memuncungkan mulut kita atau mencucuk mulutnya. Terima kasih topik koboynya, barakallahu fikum Bunda Bian. Bukan karena memonyongkan mulut, bukan karena membulatkan mulut. Contohnya seperti ini. Perhatikan ro berharokat fathahnya. Ya. Atau perhatikan ro. Nah, ro.
Ada yang masih melafalkan vokal O ketika huruf tebal berharokat fathah seperti itu. So, ro, to. Tidak ya. Jadi nggak ada hubungannya vokal O dengan bibir. Lah, terus mulut kita kalau nggak boleh monyong harus seperti apa ketika melafalkan huruf yang tebal? Oke, baik. Jadi, mulut kita ketika melafalkan huruf yang tebal, itu seharusnya seperti ini. Nih, ya. Tuh, ketika kita melafalkan harokat fathah, yang dia bervokalkan O, ya, mulut kita bukan monyong mulutnya, tapi BM, karena fathah. Sempurnanya harokat fathah itu dengan cara wal maftuhu bil fathi fham, dengan cara membuka mulut. Nah, tapi kalau huruf yang tebal itu dia dilafalkan tidak dengan senyuman. Nah, saya ulang lagi sekali lagi ya. Konsep senyum dan tidak senyum, teman-teman cari di kitab matan manapun nggak akan ada. Bahkan teman-teman yang belajar sama Syekh dari masjid dari mana nggak akan ada istilah senyum ini. Ini hanya istilah kami untuk membantu teman-teman. Ya, oke. Kalau dia vokalnya A, ya ketika fathah buka mulut sambil senyum. Contohnya huruf apa? Contohnya huruf nun. Contoh agak tersenyum kan dia? Na, biar kadar tipisnya terjaga. Ya, gitu. Lalu ketika melafalkan huruf tebal, contohnya huruf ro, ya, itu dia cukup dilafalkan buka mulut tapi tidak dengan senyuman. Karena bukan biar dia kadar tebalnya tetap terjaga. Contoh, ya, cukup buka mulut tanpa senyum. BM TS, ya, buka mulut tanpa senyum. Nah, maka kita coba praktekkan. Kita balik dulu ke pembahasan. Maka dia bukan monyong mulutnya, vokal O itu, tapi tetap ya huruf tebal itu dilafalkan karena dia ro-nya fathah di sini, ya, maka dia dilafalkan BMTS, buka mulut tanpa senyum, ya. Oke, sekarang kita praktekkan. Kita praktekkan bareng-bareng buka mulut tanpa senyum ya. Nih, saya izin zoom. Buka mulut tanpa senyum. 1, 2, jangan mengejar vokal O. Ingat, jangan dulu teman-teman ingin mengejar menghasilkan vokal O. Kalau teman-teman menginginkan mengejar vokal O, pasti teman-teman pengen monyong. Jangan mengejar vokal O dulu. Cukup buka mulut dulu. 1, tanpa senyum. 1, 2, 3. Ra, 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 ra. Bisa? Biarkan vokalnya keluar dengan natural. Jangan di-o-o-kan. Ra, 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 ra. Bisa? Keluarnya vokal apa tuh? Lebih condong ke A atau ke O? Jujur. Tadi ketika kita lafalkan hanya buka mulut tanpa senyum, tidak mengejar vokal O. Condongnya apa memang ketika buka mulut tanpa senyum ini memang condong ke vokal O atau condong ke vokal A? Ra, 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 ra. Condong ke vokal A ya? Karena memang basic fathah itu A. Kenapa dia tetap vokal A? Ya, karena ada satu sifat yang belum kita sempurnakan. Kenapa dia tetap vokal A? Walaupun kita udah lafalkan buka mulut tanpa senyum. Karena keadaan pangkal lidahnya belum kita bahas. Keadaan pangkal lidahnya itu tadi kita belum bahas. Jadi pasti pangkal lidah kita mesti istifal namanya. Istifal itu PLT, pangkal lidah pangkal lidah turun. Nih, perhatikan. Perhatikan. Huruf-huruf yang tipis ya, itu pangkal lidahnya turun. Misalnya huruf apa? Misalnya huruf ta. Huruf ta itu ketika fathah, ya, dia tipis. Nah, pasti istifal. Terhampar pangkal lidahnya. Pangkal lidah itu bagian yang ini. Tuh. Nggak naik ke atas. Pasti vokalnya A. Pasti vokalnya A. Nah, huruf ro misalnya. Huruf ro, kalau dia pangkal lidahnya nggak naik, huruf ro, nih. Huruf ro, kalau dia pangkal lidahnya tidak naik, pasti tipis. Tuh, istifal. Tuh. Nah, tadi yang kita lafalkan, ya, itu keadaannya mesti istifal. Pangkal lidahnya gak naik. Makanya walaupun dia udah buka mulut tanpa senyum, keluarnya vokal A, jadinya masih condong ke vokal A, alias karakteristik dari huruf tipis ketika fathah kan A. Kenapa? Karena masih istifal. Pangkal lidahnya masih turun. Makanya masih vokal A. Ra, 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 ra. Ya.
Nah, maka karena huruf ro di sini ketika fathah harus dibaca tebal, maka sifat lidahnya, pangkal lidahnya bukan istifal. Nah, selain kita sudah sempurnakan buka mulut, dari mulutnya sudah kita sempurnakan tanpa senyum, buka mulutnya, nah baru sempurnakan dengan pangkal lidah yang diangkat. Nah, pangkal lidah yang diangkat, nama sifatnya disebut dengan apa? Nih, disebut dengan isti'la. Nah, ya. Oke, Ustadz, apa bedanya istifal dan invita? Invita itu keseluruhan lidah, terbuka aula mulutnya. Oke, paham ya? Tuh, istilah pangkal lidah naik. Nah, karena pangkal lidah naik, ya, vokal A-nya akan menjadi O. Nah, sekarang kita buktikan saja. Kita buktikan. Kalau misalkan saya kasih isyarat satu, ya, saya kasih isyarat satu, berarti tandanya pangkal lidah kita masih datar, masih terhampar, masih PLT, belum naik pangkal lidahnya. Kalau saya kasih isyarat satu, kalau saya kasih isyarat dua, maka pangkal lidah naik, ya, oke. Isyarat satu pangkal lidah turun, isyarat dua pangkal lidah naik. Ya, teman-teman lihat ya ilustrasi jari dan tangan saya, plus lihat bibir saya, ya. 1, 2, 3. Ra, 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 ro. Bibirnya nggak akan berubah. Bibir kita tetap BMTS, buka mulut dan tidak disertai dengan senyuman. Ya, mau yang keadaan satu, mau keadaan yang dua, tetap BMTS. Tapi bedanya keadaan satu pangkal lidah terhampar, ya datar. Yang kedua pangkal lidah naik. Siap ya? Ra, 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 ro, ro, ra, 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 ro. Nggak ada monyong-monyong kan? Ya nggak? Paham sampai sini atau tidak? Jadi perubahannya itu dari bagian dalam mulut dalam mulut kita aja, yaitu pangkal lidah. Ya, bukan dari depan mulut. Jadi nggak ada ro, ra, ro, ra, ro. Nggak ada. Karena vokal itu tak ada hubungannya dengan memuncungkan mulut. Oke? Paham sampai sini? Teman-teman, dari 1.700 orang yang sedang memandang live ini, saya pengen absen dulu. Siapa yang belum share? Ada yang belum share di sini? Minimal teman-teman share ke grup keluarganya. Ya, biar apa? Hari Jumat, Syahidul Ayyam, Jumat berkah, ya. Silakan share ke salah satu grupnya saja. Biar nggak cuma dapat ilmu, tapi nanam investasi pahala jariah, investasi akhirat. Mau nggak dapat saham investasi akhirat? Ayo, ya. Di share minimal ke grup keluarga saja. Kalau teman-teman masih malu ke grup yang lain, grup keluarga saja. Ya, oke. Nah, kalau sudah dibantu juga tap-tap layarnya. Semoga menjadi bentuk pahala jariah buat kita bareng-bareng. Dapat ilmu, tapi dapat pahala jariah di saat yang bersamaan dengan cara yang simple. Ya, yuk lanjut. Ya, sudah. Baik, yang sudah terima kasih ya. Masya Allah. Jadi kita mengikhtiarkan bukan hanya dapat keilmuan atas izin Allah, tapi mengikhtiarkan ada peluang pahala jariah buat kita. Gitu ya. Sudah paham sampai sini huruf ro? Paham ya? Halo, assalamualaikum. Paham dulu nggak terkait dengan konsepnya? Kalau pelafalan nggak apa-apa, itu perlu dilatih. Ya, masalah bisa dan tidak bisa kan itu masalah pelafalan. Ya, itu nggak masalah sedikit-sedikit. Oke, sudah baik. Nah, sekarang huruf ro-nya di sini ro-nya baris atasnya baris atas 2, yaitu disebut dengan fathah tain. Kalau yang tadi kita bahas adalah ro fathah, baris atasnya 1. Maka kalau ada fathah tain, tinggal ditambah apa? Ditambah konsonan en. Ya. Kan kalau misalnya begini. Kalau ada ba berharokat fathah kan dibacanya ba, ya enggak? Tapi kalau misalnya dia fathahnya jadi 2, namanya fathah tain, ditambahin vokal an di ujungnya. Ban. Ya. Berarti di sini ya, ro berharokat fathah tain. Berarti dibaca ro atau dibaca apa? Coba. Dibacanya bagaimana? Kalau dia fathah tain kan kalau ba
jadinya ban, dikasih konsonan an. Kalau ro jadinya ro atau apa? Dibacanya jadi gimana? Dibacanya jadi ron. Ya, sip. Oke. Nah, kenapa saya bahas dulu dari ro-nya dulu? Biar teman-teman nggak kaget kenapa vokalnya o gitu ya. Makanya tadi saya jabarin dulu ketika ro fathah dulu. Nah, ketika teman-teman tahu oh ro-nya fathatain baris atasnya 2 ditambah vokal an. Ya. Oke, berarti secara basic kita baca di sini gimana? Kita bahas basicnya dulu. Berarti di sini secara basic kita bacanya gimana? Fa'anzartukum naron. Gitu ya, basicnya. Lagi. Fa'anzartukum naron. Ron dibaca an ya, karena dia fathatain. Ini basicnya dulu yang kita bahas. Malah dihapus. Basicnya dulu. Oke. Sip. Ya, kita lanjutkan. Nah, ya. Paham sampai sini? Atau kepanjangan saya kejelasinnya terlalu dalam atau terlalu gak usah atau dibahas pelan-pelan dibahas asal lewat saja. Coba teman-teman, ya. Maaf ya kalau misalnya penjelasan saya ini tidak mengundang pemahaman untuk teman-teman, tapi saya harus sampaikan ini. Saya harus sampaikan ini teman-teman, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Oke, kita lanjutkan kembali. Fa'anzartukum naron. Sip. Saya izin hapus dulu ya. Ini terlalu ramai jadinya pusing. Oke. Nah, naron. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ketika ron di sini kita lafalkan, tapi ternyata berjumpa dengan huruf hijau nih, huruf ta. Apakah tetap kita lafalkan naron ta? Apakah ro-nya bunyi ronnya tetap dibaca ron? Terima kasih Bunda Amhakatili ya giftnya ya. Apakah tetap kita baca naron? Ternyata tidak ya. Tidak, nggak kita baca zartukum naron ta. Bunyi ronnya nggak kita baca jelas lagi bunyiannya. Kenapa? Karena ada hukum namanya di sini adalah ikhfa. Nama lengkapnya adalah ikhfa hakiki. Kenapa disebut dengan hakiki? Ya karena kalau kita menyebutkan hanya ikhfa, nanti kita bingung. Ikhfanya ikhfa yang mana? Karena ikhfa bukan hanya ikhfa satu saja, tapi ada ikhfa syafawi juga. Nah, kalau ikhfa hakiki itu masuk ke dalam bahasa nun sukun dan tanwin. Nah, ya kalau ikhfa syafawi masuk ke dalam bab hukum mim sakinah, mim sukun. Oke? Sip. Nah, berarti di sini ada hukum tajwid namanya ikhfa hakiki. Karena masuk ke dalam bahasa nun sukun atau tanwin. Karena di sini tanwin ya. Tuh. Oke. Nah, kita bahas. Bismillah. Apa itu ikhfa hakiki? Ya. Nah, Kang ada kelas online-nya ada. Nanti teman-teman yang pengen belajar lebih jauh kan kita punya grup. Ya, kita sedang persiapkan kelas-kelas kita. Ya, gitu. Dan kita juga sedang persiapkan buku tahsin saya pribadi yang di dalamnya bukan hanya ada ilustrasi gambar makhraj, tapi ada ilustrasi video 3D animasi makhraj. Ya, sip. Nah, asalkan mau masuk grup, tungguin sampai akhir. Syarat masuk grup itu sabar. Syarat masuk grup itu nggak perlu bayar, nggak perlu order Quran. Satu, tungguin saya sampai akhir live. Akhir banget live. Baru teman-teman bisa masuk ke dalam grup. Ya, sip. Nah, jadi kembali lagi. Ya, kita akan masuk ke dalam bahasan hukum nun sukun dan tanwin. Ya, nun sukun atau nun mati, tanwin itu yang tadi an, in, un. Fathah tain, domah tain, kasroh tain. Ya, oke. Di dalam bab hukum nun sukun dan tanwin, ada 4 hukum tajwid secara secara umum. Yang pertama, kalau mau masuk kelas bagaimana? Kenapa sebelah tuh Ustadz bising sangat lah? Bising yang mana? Di mana bising? Ustadz mau masuk kelas nanti, informasinya di grup. Nah, dalam hukum nun sukun dan tanwin, itu ada 4 hukum tajwid secara secara umum. Yang pertama, yaitu izhar. Yang kedua adalah idgham. Yang ketiga adalah iqlab. Yang keempat adalah ikhfa hakiki. Yang kita cari yang mana? Yang kita cari itu adalah yang ikhfa hakiki. Ya, baik. Berarti kita cari apa itu ikhfa hakiki. Baik, nih kita bahas di sini aja deh. Catatan saya ya. Nah, ikhfa hakiki itu perhatikan ya. Nih rumusnya yang berwarna hijau nih. Ya, pertemuan antara nun sukun
atau nun mati atau tanwin an in un berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. Nah, ya. Pertemuan antara nun sukun atau tanwin an in un berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. Bang, 15 huruf ikhfa apa aja? Silakan teman-teman searching dan cari. Ya, gitu. Oke. Nah, pokoknya ada 15 huruf ikhfa. Salah satunya adalah huruf apa? Salah satunya adalah huruf tadi apa? Dalam ayat adalah huruf ta. Kok kekecilan. Huruf ta. Nah, huruf ta itu salah satu dari 15 huruf ikhfa. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara basic melafalkan huruf hukum tajwid ikhfa? Oke. Ikhfa itu artinya adalah samar. Ya, samar. Nah, hukum tajwid ikhfa itu harus dibaca dengan samar dan dengung. Apanya? Apanya yang dibaca samar dan dengung? Adalah bunyiannya. Bunyiannya yang kita samarkan. Kenapa bunyian? Karena nun sukun bunyinya kan konsonan an. Lalu fathah tain kasroh tain domah tain kan bunyi ujungnya adalah bunyi konsonan an. Ya. Maka asalnya dia dibaca jelas bunyi an pada nun sukun, bunyi an pada an in un fathah tain domah tain kasroh tain. Ketika dalam hukum tajwid ikhfa dia dibaca bunyi annya samar dan dengung. Ya, makanya tadi kita bahas secara basic dulu. Makanya tadi di dalam ayat asalnya kan nih, tuh, asalnya kan ron, ada bunyian di sana kan? Nih, ada bunyi masya Allah. Ada bunyian di sini kan? Nah, bunyiannya sekarang ketika ikhfa itu harus disamarkan, dan didengungkan, sade, samar dengung. Maka ketika kita lafalkan nggak lagi kita baca naronta, karena bunyi nun sukunnya, bunyiannya, bunyi konsonanannya bertemu dengan huruf ikhfa yaitu huruf ta. Makanya di sini di dalam Al-Qur'an ini ditandai dengan tanda hijau. Ya, maka nggak dibaca naronta, tapi naronta, naronta. Itu. Ya. Oke. Nah, maka ketika kita lafalkan, ya, ketika dia dilafalkan dengan samar dan dengung, lidah kita makhraj huruf ta di mana? Ya, nanti kita bahas. Intinya, ketika kita melafalkan samar dan dengungnya, ketika ikhfa, ujung lidah kita atau makhraj kita bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Maka ketika kita lafalkan seperti ini. Ngegantung ujung lidahnya karena huruf ta itu dia akan disatukan ke pangkal gigi seri atas. Jadi belum nempel, tapi baru mengarah saja. Lagi, perhatikan lidahnya. Tuh, ngegantung kan? Karena lidahnya udah bersiap-siap melafalkan huruf taknya. Tapi belum nempel. Ya. Lagi, lihat lagi. Saya izin zoom lagi. Faham sampai sini? Kita bahas pelan-pelan. Teman-teman apakah terlalu dalam atau tidak nih? Ya, takutnya teman-teman malah nggak suka. Ya nggak apa-apa sih. Ya, yang penting saya menyampaikan dengan semaksimal yang saya bisa, teman-teman sekalian. Ya, baik. Sekarang teman-teman, sudah kita pahami ya. Nah, sekarang teman-teman, ketika kita melafalkan, oke, kita bahas dulu, ya. Kita bahas dulu yang basicnya dulu. Lanjut lagi. Nah, sekarang berarti kita udah tahu ya bahasan basicnya. Kalau ada ikhfa hakiki, ya nun sukun atau tanwin berjumpa dengan 15 huruf ikhfa, salah satunya huruf ta, ya dia harus dibaca bunyian pada nun sukun atau an in unnya, kita baca samar dan dengung. Oke, itu yang pertama. Ya, pembahasan basic selanjutnya, hukum ketika teman-teman mendapati ada hukum tajwid apapun. Nah, perhatikan. Ketika teman-teman mendapati, jelasin bedanya ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Kalau ikhfa hakiki itu nun sukun. Kalau ikhfa syafawi mim sukun, beda bahasan.
Kalau ikhfa hakiki itu bunyinya bunyi an yang disamarkan dan dengungkan. Kalau ikhfa syafawi itu babnya bab mim mati, bukan bab nun mati. Ya, beda jauh pembahasannya. Ikhfa hakiki bahasanya nun mati bunyi an yang kita samarkan dan dengungkan. Kalau ikhfa syafawi bunyi am yang kita bahas. Ya, gitu. Oke, sip. Lanjut. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Ya. Oh, sudah jam segini lagi ya. Oke, oke, oke. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Nah, jadi sekarang saya izin bertanya. Teman-teman, hukum tajwid apapun yang dia terdapat dengung itu harus ditahan 2 harokat kadar gunnah. Sekali lagi, hukum tajwid yang terdapat pelafalan dengung itu harus ditahan dengan kadar 2 harokat gunnah. Pertanyaan saya, teman-teman, hukum tajwid apa yang ada dengungnya? Hukum tajwid apa saja yang ada dengungnya? Boleh komen. Hukum tajwid apa saja yang ada dengungnya? Apa aja? Bukan cuma ikhfa kan? Tapi apa aja? Ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, idgham bi gunnah, iqlab, gunnah musyaddadah. Nah, itu adalah hukum tajwid yang terdapat pelafalan dengung, yang terdapat zat gunnah atau zat dengung. Nah, hukum tajwid apapun ketika dia punya zat dengung itu harus ditahan 2 harokat kadar gunnah. Makanya ketika kita melafalkan iqlab kan ditahan pelafalannya ya. Kenapa? Karena ada dengung di sana. Ketika kita melafalkan ikhfa syafawi, kenapa ditahan? Karena ada dengung di sana. Kenapa ketika kita melafalkan idgham bi gunnah ditahan? Karena ada gunnah di sana, ada dengung. Kalau bila gunnah kan tanpa dengung, makanya nggak ditahan. Ya, oke, sip, lanjut. Nah, berarti di sini karena ikhfa hakiki itu tentu ada dengung, maka harus kita tahan 2 harokat kadar gunnah. Kita tulis dulu, ini baru bahasan basic ya. Nih, harus kita tahan dengan 2 harokat kadar gunnah. Saya izin tulis di mana ya? Di sini deh. 2 harokat, ya, kadar gunnah harus ditahan. 2 harokat kadar gunnah karena ada pelafalan dengungnya. Nah, banyak orang itu melafalkan ikhfa hakiki cuman samar saja. Dengungnya nggak disempurnakan. Jadi begini, ya, perhatikan. Nah, ini juga ada ikhfa nih, ya. Ini juga ikhfa nun sukun ketemu dzal. Jadi melafalkannya begini. Fa'andzartukum naran talazza. Itu nggak ditahan itu. Harus ditahan. Ya, nun sukun ketemu dzal, tanwin ketemu ta, itu kan ikhfa. Maka kita tahan. Fa'andzartukum naran ta. Nah, ditahannya 2 harokat kadar gunnah. Masih banyak di antara kita melafalkan ngerasanya udah 2 harokat, tapi perasaannya itu kok kenapa masih kayak kecepetannya 2 harokat saya? Karena yang dipakai adalah 2 harokat kadar mad. Yang dipakai 2 harokat untuk hukum tajwid mad. Nah, jadinya nanti jadi kecepetan, ya. Contoh, 2 harokat mad itu kadarnya seperti ini. Kita praktekkan pada ta'awud. Nih, perhatikan. Yang saya praktekkan sekarang 2 harokat kadar mad. Contohnya kita ambil dari kalimat ta'awud atau isti'adzah. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah terekam kadar 2 harokat mad lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, banyak orang menyamakan 2 harokat mad terhadap 2 harokat gunnah pada hukum tajwid yang ada gunnahnya yang harus ditahan 2 harokat tapi kadar gunnah. Jadinya begini kalau pakai 2 harokat kadar mad. Fa'andzartukum naran talazza. Kecepatan jadinya. Harusnya ditahan dulu 2 harokatnya kadar gunnah. Fa'andzartukum naran talazza. Beda atau sama? A'udzu fa'andza. Lebih lama 2 harokat kadar gunnah atau lebih lama 2 harokat kadar mad? Boleh komen di kolom komentar.
Lebih lama 2 harokat kadar gunnah. Fa'adha narata. Atau 2 harokat kadar mad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lebih lama 2 harokat kadar gunnah. Paham sampai sini? Nah, salah satu kesalahan umum, ada 4 kesalahan umum para pembaca Quran. Salah satunya adalah tergesa-gesa dalam gunnah. Nah, itu alasannya. Paham? Clear sampai sini? Aman sampai sini? Ya. Nah, gitu. Oke. Sip. Ya. Nah, nanti teman-teman, ya, selanjutnya nanti kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya, ya. Kita ingat baru kita bahas ini, kita baru bahas ikhfa yang basicnya saja. Ini kita baru bahas dasar basic ikhfa. Nanti di pertemuan berikutnya, ya, saya akan lanjutkan dari bagian ikhfa ini, tapi pendalaman yang lebih jauh yang saya mampu. Teman-teman, saya ingin nanya, teman-teman ketika saya contohkan pelafalan huruf dan saya perlihatkan contoh makhrajnya seperti ini, apakah lebih jelas atau tidak? Lalu saya contohkan pelafalannya seperti ini. Lebih jelas apa tidak? Saya contohkan, tapi saya perlihatkan ilustrasi gambar makhrajnya. Lebih jelas atau tidak? Lebih terbantu atau tidak? Lebih membantu atau tidak? Lebih terbantu atau tidak? Lebih mudah atau tidak? Boleh komen ya. Lebih jelas terbantu atau tidak? Terbantu atau enggak? Terbantu atau enggak? Terbantu? Jelas? Terbantu? Jelas? Terbantu? Baik. Teman-teman, saya sedang buat buku seru hijaiyah. Sempurnakan huruf hijaiyah, dan itu sedang kami buat. Di dalamnya ada video pembelajaran langsung dengan saya setiap halamannya, dan ada ilustrasi gambar makhraj plus dengan ilustrasi video 3D animasi makhraj. Saya akan sampaikan, saya akan spill sedikit, teman-teman standby di sini. Perhatikan. Dan kembali teman-teman sekalian baca bareng-bareng. Ya. Nah, ini nanti kita lanjutkan lagi ya. Nah, makanya standby sampai akhir. Syaratnya 1, masuk grup, sabar. Kalau nggak sabar, teman-teman nggak akan pernah masuk grup. Lanjut, bismillah. Kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masuk grup caranya di akhir. Tonton, pantengin sampai akhir. Lanjut. فأنذرتكم نارا تلظى. Sekali lagi. فأنذرتكم نارا تلظى. Sekali lagi. فأنذرتكم نارا تلظى. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Perhatikan baik-baik. فأنذرتكم نارا تلظى. فأنذرتكم نارا تلظى. صدق الله العظيم.